Salam guru penggerak. Semoga kita sehat selalu dan tetap semangat. Dan hendaknya kita selalu berbahagia. Perkenalkan, nama saya Trisusilawati dari SD 05 Padang Pasir, CGP Angkatan 1 Kota Padang tahun 2020. Pada saat ini saya akan menyampaikan tugas saya di modul 23A51A tentang hasil rekaman ruang kolaborasi praktek Koci model Tirta. Dalam praktek coaching model Tirta ini, kami bekerja secara kelompok, dan kami kelompok 2 dengan anggotanya Eksaris Januar MPD, Trisusilawati SPD, Lisa Andini SPD. Fasilitator kami Wati Sudarsi, pendamping Deniza Ozra dan Ferry Kurniawan. Baiklah rekan-rekan semua, kita sekarang masuk pada kasus kedua. Silakan teman-teman membaca deskripsinya dan silakan tonton videonya. Terima kasih. Silakan Bu Susi. Ya, bentar. Baiklah, selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Di sesi kedua ini kita akan membahas tentang kasus kedua. Kasus kedua ini saya jadi gurunya dan Lisa jadi muridnya. Di sini ada satu siswa yang merasa tidak mendapat keadilan, dia mendapat nilai yang rendah karena dia tidak les dengan gurunya. Baiklah, saya akan memulai pembahasan kasus kedua ini. Pastikan dulu Lisanya Bu Susi. Lisa, apakah bisa? Terdengar suara Lisa. Apakah bisa ini Bu Lisa? Bisa dihidupkan videonya Bu Lisa? Udah bisa Pak Aris. Berarti Lisa jadi coach ya, Kak Susi jadi coachnya ya. Aris sebagai observer ya, berarti Aris diam aja ya. Oke. Udah. Nah, kenapa kok Lisa murung aja? Kok namain sama teman-temannya, Nak? Ada apa sayang? Atau Lisa sakit? Atau ada masalah? Ada apa, Nak? Aris lah, jaringan Lisa, Aris. Oh, berarti Lisa jadi observer aja ya buat Bu Susi ya? Iya, nih gimana ini ya jaringannya? Oh gitu, berarti ini atau enggak Aris saja yang jadi ininya gimana? Aris saja yang jadi siswanya ya? Iya, biar waktunya bisa berlalu ya, nanti baru Lisa sama Aris lagi ya. Oke. Oke, kita mulai aja lagi. Ya, siap. Aris, kenapa Aris kok sendiri aja, Nak? Semua kawan Aris main. Iya Bu, ini lagi ada masalah. Aris agak gimana ya Bu ya, nyebelin banget Bu. Nilai Aris tuh rasanya nggak adil banget gitu Bu. Jadi rasanya gimana ya Bu ya, nilai kemarin itu PH aku itu rendah Bu. Jadi aku kecewa. Iya, tapi jangan sampai murung gitulah Nak. Tetaplah bermain sama kawan-kawannya. Kemudian kenapa kok nilai Aris tuh jadi rendah? Ibu lihat kan Aris hebat selama ini. Coba cerita sama Ibu dulu. Ya, jadi gini Bu, sebenarnya Aris itu dapat Ibu ujian itu. Jadi karena Ibu Farida itu nggak adil karena Aris nggak ada untuk les sama dia Bu. Jadi ketika Aris lihat soalnya sih dapat sama Aris, tapi Aris nggak tahu juga teman-teman yang ada les sama Bu Farida tinggi nilainya Bu. Kayak si Tono, Amir, itu kan padahal rasanya jadi lebih banyak rasanya dari Tono sama Amir Bu. Oh gitu. Iya, coba Aris tenang-tenang dulu aja ya Aris ya. Sekarang Ibu mau tanya sama Aris. Memangnya di kelas 5 sekarang les ya Aris ya? Iya Bu, mereka semua pada les, cuman Aris nggak les karena nggak punya uang Bu untuk bayar uang les. Bunda aja jualan Bu untuk hidup. Jadi Aris nggak ada les.
Iya, jadi Ibu ngerti. Jadi Aris murung seperti ini karena merasa kecewa. Biasanya nilai Aris bagus, sudah tuh Iya, nilai Aris jelek. Ibu mau tanya, apa Aris di rumah ada belajar? belajar Bu. Aris rajin belajar di rumah. Coba Bu tanya sama Bunda. Ada Aris belajar di rumah tuh Bu. Iya, jadi berarti kawan-kawan Aris les semua sama ibu gurunya. Iya, beles semua sama Bu Farida. Jadi Aris sendiri yang enggak les. Jadi Enggak apa Bu. tadi alasan Aris kok enggak ikut les? Semua les. Aris kok enggak? Aris nggak punya uang Bu. Terus gini, Aris sering disindir sama ibu itu. Ketika Bu Farida sering menyindir yang tidak mau ikut les privat. Udah Aris bilang bahwa Aris nggak punya uang. Terus ibu tuh suka nyindir-nyindir gitu Bu. Ini siapa yang tidak les dengan saya, kata ibu itu. Jadi udah nggak nyaman aja Bu di sana ketika Aris di sini sindir sama ibu Farida. Oh gitu. Coba Aris tenang dulu. Coba Ibu kasih solusi ya. Aris, Ibu tahu Aris anak yang pintar, anak yang cerdas. Ibu tahu Aris juga suka bantu orang tua. Dan Ibu tahu kesibukan Aris pulang sekolah harus bantu orang tua dulu ya. Iya Bu. Jadi gini, supaya hati Aris tenang, aman, nggak ada prasangka buruk. Coba kira-kira bagaimana solusinya Aris hadapi supaya Aris di lokal tuh nyaman. Sekarang kan Aris merasa gak nyaman tuh. Karena Aris bilang, Aris sering disindir. Aris udah capek-capek belajar. Nilai Aris tetap yang paling rendah dibandingkan mereka. Sekarang coba Aris pikir-pikir, apa kira-kira yang ingin Aris lakukan? Aris ingin pindah aja Bu, karena nggak nyaman. Karena ini nggak nyaman aja sama Ibu Farida karena nggak les, terus Aris disindir-sindir Bu. Atau bagusnya menurut Ibu gimana? Atau Aris minta lembaran penilaian Aris, kok bisa rendah rasanya Aris dapat gitu Bu? Atau Aris minta lembaran jawaban Aris Bu? Iya, jadi ya nak ya, jangan cepat-cepat ambil keputusan pindah sekolah nak. Pasti ada aja jalan keluarnya. Lagian nak, kalau pindah sekolah itu enggak gampang, susah. Nanti belum harus dapodiknya. Coba Aris tenang-tenang aja dulu. Aris temuin ibu tuh. Aris tanya, Bu, di mana ya kekurangan Aris? Yang PH kemarin itu yang salah yang mana ya? Coba Aris tanya dulu. Sudah tuh, coba Aris utarakan. Aris sebenarnya pingin les lah Bu. Aris ceritakan lah, tapi Aris nggak mampu. Pulang sekolah harus bantu bunda kerja. Coba Aris bisa nggak kira-kira menemui wali kelasnya? Oh, bisa sih Bu. Berarti Aris temui Bu Farida ya Bu ya. Terus bilang sejujurnya. Yang pertama Aris bilang yang mana jawaban Aris yang salah gitu ya Bu ya. Terus nanti Aris bilang sama Bu Faridanya bahwa Aris nggak bisa les karena Aris itu jualan nolong bunda, jadi nggak ada waktu untuk les juga. Terus nggak ada uang juga untuk les karena Aris jualannya sampai maghrib Bu. Iya, Ibu ngerti betul apa yang Aris rasakan. Ibu ngerti dan paham sekali. Tapi nak, Aris juga coba sekarang mulai tenang, tetap rencana Aris untuk temui wali kelas Aris, Bu Farida. Sebenarnya Bu Farida tuh baik nak, cuman suaranya aja yang besar, sama-sama. Iya Bu. Suara ibu kan besar, kayak gitu juga Bu Farida, tapi dia tetap sayang. Coba mungkin karena perasaan Aris saja tuh, Aris bilang disindir-sindir. Bu Farida tuh juga tahu kok Aris tuh anak yang hebat. Jadi coba besok Aris buat keberanian Aris. Temuilah Bu Farida, ngomong pelan-pelan, minta sarannya, apa yang harus Aris lakukan. Iya, tapi gini Bu, rasanya Aris dibanding-bandingkan sama Raffi. Si Raffi kan ini ranking 2, juara 2 kemarin. Aris kan juara 3. Nah, jadi Aris selalu dibanding-bandingkan walaupun Aris sudah juara. Namun Aris nggak les sama ibu itu. Kemarin itu disindir-sindir. Kenapa bisa juara padahal nggak les sama saya katanya. Jadi kan nggak enak juga Aris Bu. Jadi Aris temui ya Bu ya, Bu Farida ya Bu ya, walaupun suaranya besar menggelegar tapi nggak apa-apa ya Bu ya. Iya, sudah tuh satu lagi nak, Aris ya, harus buktikan
Aris harus buktikan, walaupun Aris juara 3, buktikan, walaupun Aris nales, Aris tetap mampu, Aris tetap bisa. Coba Aris atur waktu, misalnya kan kalau pulang sekolah tuh, sholat, bantu bunda, siap bantu bunda, cobalah istirahat sebentar, sudah tuh belajar lagi. Nah, Iya, Bu. pokoknya Aris kalau sudah belajar pasti nggak kalah sama yang juara 1-2. Pokoknya harus berusaha. Di kelas 4 aja Aris nales hebat. Kenapa di Iya, kelas Bu. 5 sekarang? Aris di kelas 4 kemarin itu juara 1, Bu. Makanya rasanya di kelas 5 ini langsung jatuh ke juara 3, Bu. Karena Aris rasa nggak adil sama Bu Farida. Saya juara 3 langsung, masa juara 1 langsung jadi juara 3. Dan rasanya Aris itu betul semuanya, Bu. Tapi kena itu tadi Aris nggak sama Bu Farida itu. Jadi Aris mau nangis, Bu. Nggak bisa temui Ibu Farida tuh. Nanti dia marah-marah sama Aris, Bu. Nah, yakinlah sama Ibu. Nah, Bu Farida itu pasti kalau Aris nanti datang tempat Ibu tuh, atau pas Ibu tuh lagi duduk sendiri, Aris temuin, Ibu boleh Aris bicara, Bu. Aris bicaralah. Aris tuh pingin gitu, coba utarakan apa yang harus lakukan agar nilai Aris terus meningkat. Coba kira-kira nanti Aris kalau ketemu Ibu Farida gimana ngomongnya? Cobalah Ibu mau tahu juga. Jadi gini ya, Bu ya, Aris coba ini ya, Bu ya, belajar cara bicara sama Ibu Farida ya, Bu ya, tentang nilai. Yang pertama, Aris nanya dulu, Bu, lembaran PH Aris kira-kira Aris dapat, kemarin kan Aris rasanya betul tapi Aris dapat 70. Aris salah 3, Bu. Tapi menurut Aris rasanya betul. Jadi tidak adil rasanya gitu, Bu. Rasanya Aris betul semuanya. Jadi Aris minta dulu pertama itu kertas PH Aris ya, Bu ya, karena kita ujiannya kemarin PH itu pakai kertas selembar, Ibu. Jadi kertas selembar itu nggak ada dibagikan sama Bu Farida tuh, Bu. Jadi cuma diumumkan saja yang dapat nilai 100, yang dapat nilai 9. Aris dapatnya 70, padahal betul rasanya, Bu. Jadi yang pertama itu Aris minta lembaran jawaban PH ya, Bu ya, supaya tahu mana yang betul yang salah. Nanti dia marah nggak, Bu, dibilang, apa yang kamu minta-minta soal jawaban PH gitu, kata Ibu. Itu anak Ibu. Nah, jangan diminta dulu lembaran PH-nya. Nah, tanya, Ibu, kemarin kan saya PH dapat 7. Di mana salahnya, Bu? Agar saya bisa nanti belajar lagi. Yang salah itu bisa remedi, nah, Bu. Coba lihat, jangan langsung harus minta lembar jawaban. Marah Ibu tuh nanti. Jadi harus tanya Ibu di mana letak kurangnya, di mana letak salahnya, Bu. Biar saya semangat belajar lagi. Tolong ya, Bu ya, bimbing saya, Bu. Saya sebenarnya pengen les, Bu, tapi memang nggak mampu saya, Bu. Kasihan nengok Bunda, Bu. Bunda nggak ada yang bantuin kerja. Coba, yang penting jangan harus langsung minta. Bu, minta selembar soal, jangan, nah. Coba, nggak boleh ya, Bu ya. Berarti Aris tanya aja mana jawaban yang salah ya, Bu ya. Tolong tunjukkan Bu di mana yang salah gitu kan, biar Aris bisa tahu. Jadi gitu, nak. Berani Aris besok kira-kira? Berani dong, Bu. Kita kan ini siswa pemberani. Kan Ibu yang selalu ajarin Aris biar jadi pemberani. Karena kita laki-laki harus pemberani, Ibu. Bagus, mantap. Jadi anak Ibu nggak boleh cengeng, tetap ya, semangat. Ya. Pokoknya Aris harus semangat. Walaupun nggak les, Aris buktikan Aris mampu. Jadi tolong Aris atur waktu agar Aris bisa tetap menjadi juara. Oke, nak? Oke, Bu. Siap, Bu. Besok akan Aris temui Ibu Farida. Kita harus berani dan harus tetap semangat ya, Bu ya, untuk belajar. Oke, Ibu. Terima kasih ya, Ibu, karena berkat Ibu telah memotivasi Aris. Aris jadi tambah semangat lagi untuk belajar, walaupun Aris tidak les dengan Ibu Farida, walaupun Aris sering disindir-sindir, tetapi kita harus tetap semangat dan berani dalam belajar. Ya, Bu ya? Oke, Aris. Oke, terima kasih Ibu atas Ibu ya. Ya, masukannya, Ibu.